Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jomblo. Video kali ini akan membahas bilangan bagian ketiga, yaitu operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Yang pertama adalah operasi perkalian. Pernahkah kalian melihat bungkus obat seperti gambar di samping? Pada bungkus obat di samping, terdapat tulisan 3 kali sehari, yang artinya pasien harus meminum obat 3 kali dalam sehari. 1 pagi, 1 siang, dan 1 malam. Di sini kita bisa sajikan dalam bentuk perkalian 3 dikali 1 sama dengan 1, ditambah 1, ditambah 1, sama dengan 3. Bila menggunakan garis bilangan, maka akan terlihat seperti ini. Kasus kedua, Doni memiliki kelereng sebanyak 3 kotak. Setiap kotak berisi 2 kelereng. Berapa kelereng yang dimiliki Doni? Kita jabarkan, di sini ada 3 kotak. Kemudian masing-masing kotak berisi 2 kelereng. Tinggal kita tambahkan 2 ditambah 2 ditambah 2, maka kelereng yang dimiliki Doni adalah 6 kelereng. Permasalahan ini juga kita bisa sajikan dalam bentuk perkalian 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Bila kita menggunakan garis bilangan, maka akan terlihat seperti ini. Kasus yang ketiga adalah ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18, suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhunya ketika pukul 24 waktu setempat. Dari pukul 18 hingga pukul 24, berarti sudah berlangsung selama 6 jam. Setiap 1 jam, suhunya turun 2 derajat Celcius. Maka, turunnya suhu selama 6 jam dapat disajikan dalam bentuk perkalian 6 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 ditambah 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 negatif 2 sama dengan negatif 12. Di sini negatif 2 artinya adalah suhu yang turun 2 derajat Celcius. Jadi negatif 12 berarti suhunya turun sebanyak 12 derajat Celcius. Karena pukul 18 suhunya adalah 10 derajat Celcius, dan selama 6 jam suhu di Eropa turun 12 derajat Celcius, maka suhu di Eropa ketika pukul 24 adalah 10 ditambah negatif 12, sama dengan negatif 2 derajat Celcius. Jika kita menggunakan garis bilangan, maka akan terlihat seperti ini. Jadi, pukul 24, suhunya adalah negatif 2 derajat Celcius. Secara umum, untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, A dikali B artinya adalah menjumlahkan B sebanyak A kali. Di sini bisa dilihat, A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B sampai dengan A kali. Sifat-sifat operasi pada perkalian bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau sifat pertukaran. A dikali B sama dengan B dikali A.
Untuk mengecek sifat di atas, kita bisa melengkapi tabel di bawah ini. Di sini kita memiliki dua bilangan yaitu A dan B. Kemudian kita akan mencari hasil A dikali B dan hasil dari B dikali A. Kemudian kita bandingkan nilai A dikali B apakah sama dengan nilai dari B dikali A. 3 dikali 4 adalah 12. 4 dikali 3 adalah 12. Ini nilainya sama. 6 dikali 3, 18. 3 dikali 6, 18. 4 dikali 7 sama dengan 28. Dan 7 dikali 4 adalah 28. Kita lanjut ke sifat kedua yaitu asosiatif atau pengelompokan. Dalam kurung A dikali B, kemudian dikali C, sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Kita cek lagi dengan melengkapi tabel di bawah ini. Di sini kita memiliki 3 buah bilangan A, B, dan C. Kemudian kita cari nilai dari dalam kurung A dikali B dikali C dan nilai dari A dikali dalam kurung B dikali C. Yang pertama A dikali B, 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian dikali C berarti dikali 2, 12 dikali 2 sama dengan 24. A dikali dalam kurung B dikali C. Berarti B dikali C, 4 dikali 2 adalah 8. Berarti A-nya 3, jadinya 3 dikali 8 sama dengan 24. Di sini nilainya sama, yaitu 24. Kita lanjutkan. 2 dikali 3, 6. 6 dikali 5 sama dengan 30. 3 dikali 5, 15. Berarti 2 dikali 15 sama dengan 30. 4 dikali 5, 20. 20 dikali 3 sama dengan 60. 5 dikali 3, 15. 4 dikali 15 sama dengan 60. Kemudian yang ketiga adalah sifat distributif. Di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah perkalian terhadap penjumlahan. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C. Di sini kita bisa melengkapi tabel. Di sini kita memiliki 3 buah bilangan A, B, dan C. Kemudian A-nya 3 dikali B ditambah C. B ditambah C adalah 4 ditambah 2. Jadinya 6. Berarti di sini 3 dikali 6 sama dengan 18. A dikali B, 3 dikali 4 adalah 12. A dikali C, 3 dikali 2 adalah 6. Berarti 12 ditambah dengan 6 sama dengan 18. Nilainya sama. 2 dikali 3 ditambah 5. Berarti 2 dikali 8 sama dengan 16. 2 dikali 3, 6. 2 dikali 5, 10. Berarti 6 ditambah 10 sama dengan 16. 4 dikali 5 ditambah 3. Berarti 4 dikali 8 sama dengan 32. 4 dikali 5 yaitu 20. 4 dikali 3 yaitu 12. Berarti 20 ditambah 12 sama dengan 32. Yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. A dikali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A dikali B, yaitu dalam kurung, dikurangi dalam kurung A dikali C. Kita bisa melengkapi tabel di bawah ini.
Di sini kita memiliki 3 buah bilangan A, B, dan C. Untuk A dikali dalam kurung B dikurangi C, berarti 3 dikali 4 dikurangi 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. A dikali B dikurangi A dikali C. A dikali B yaitu 3 dikali 4 sama dengan 12, dikurangi A dikali C yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Ini hasilnya sama. Kemudian 2 dikali 3 dikurangi 5. Berarti 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. 2 dikali 3, 6. Dikurangi 2 dikali 5, 10. Berarti 6 dikurangi 10 sama dengan negatif 4. 4 dikali 5 dikurangi 3. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali 5 sama dengan 20. Dikurangi 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Perkalian antara dua bilangan bulat tidak nol, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jika bilangan positif dikali positif, hasilnya adalah bilangan positif. Bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Bilangan negatif dikali bilangan positif, nilainya adalah bilangan negatif. Bilangan negatif dikali bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Sebelum kita masuk ke pembagian bilangan bulat, di sini kita akan mempelajari faktor dari bilangan bulat itu sendiri. Untuk mencari sebuah faktor bilangan bulat, diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A disebut faktor dari B jika ada N sedemikian sehingga B sama dengan A dikali N. Dengan N adalah bilangan bulat. Kita langsung saja, kita coba tentukan semua faktor positif dari 6. Di sini kita jabarkan 6, kita coba bagi dengan 1, hasilnya adalah 6. Kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Kita bagi dengan 3, hasilnya 2. Kita bagi dengan 4, hasilnya 1,5. Kita bagi dengan 5, hasilnya 1,2. Dan yang terakhir kita bagi dengan 6, hasilnya adalah 1. Di sini kita pilih yang hasilnya adalah bilangan bulat. Ketika 6 dibagi 1, hasilnya adalah bilangan bulat. Dibagi 2, hasilnya juga bilangan bulat. Dibagi 3, hasilnya bilangan bulat. Dibagi 4 dan 5, hasilnya bukanlah bilangan bulat. Dan dibagi 6, hasilnya bilangan bulat. Berarti, di sini kita bisa simpulkan faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan juga 6. Seperti itulah cara mencari faktor bilangan bulat. Kemudian bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 buah faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misal P adalah bilangan prima, maka faktor dari P hanya 1 dan P. Tentukan semua bilangan prima antara 1 sampai 10.
Di sini kita bisa cek seperti yang sebelumnya, yaitu dengan cara mencari faktornya terlebih dahulu. Kita mulai dari 1. 1 dibagi 1 hasilnya 1. Di sini berarti faktor dari 1 adalah 1. Karena faktor dari 1 hanya 1, maka 1 bukanlah bilangan prima, karena bilangan prima memiliki 2 faktor. Kemudian kita lanjut ke 2. 2 dibagi 1 hasilnya 2, dibagi 2 hasilnya 1. Jadi di sini 2 memiliki faktor 1 dan 2. Bilangan prima itu memiliki 2 faktor. Di sini kita memiliki 2 faktor. Kemudian faktornya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Di sini faktor dari 2 adalah 1 dan 2. 2 ini adalah bilangan itu sendiri. Jadi 2 merupakan bilangan prima. Kita lanjut ke 3. 3 dibagi 1 hasilnya 3, kemudian sampai selanjutnya kita bisa simpulkan bahwa faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Kemudian di sini memiliki 2 faktor, ini juga memiliki 2 faktor. Faktornya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Dan di sini faktor dari 3 adalah 1 dan bilangan itu sendiri, yaitu 3. Kemudian kita coba 4. Di sini 4 bukanlah bilangan prima, karena faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Dia memiliki 3 buah faktor. Jadinya 2 faktor dari syarat bilangan prima tidak terpenuhi, jadi 4 bukanlah bilangan prima. Jika kalian lanjutkan sampai angka 10, maka kalian akan mendapatkan bilangan prima dari 1 sampai 10 adalah 2, 3, 5, dan juga 7. Sekarang kita masuk ke pembagian. Doni memiliki 6 kelereng. Dia ingin menyimpan kelerengnya ke dalam sebuah kotak. Jika Doni memiliki 2 buah kotak dan ingin membagi rata kelerengnya, berapakah isi kelereng masing-masing kotak? Doni memiliki 6 kelereng. Kemudian dia ingin menyimpannya ke dalam 2 buah kotak. Jadi, supaya 6 kelereng ini dibagi rata ke dalam 2 kotak, isi setiap kotak adalah 3. Jika kita sajikan ke dalam bentuk pembagian, maka 6 dibagi 2 adalah 6 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, sama dengan 0. Jadi, di sini kita mengurangkan 6 dengan 2 sampai dia 0. Di sini kita mengurangi 6 dengan 2 sebanyak 3 kali. Di sini 1, 2, 3. Jadi, hasil dari 6 dibagi 2 adalah 3. Di sini kalian bisa lihat kalau menggunakan garis bilangan, hasilnya juga 3 supaya dia menjadi 0. Contoh yang kedua. Seekor kelinci mula-mula berdiri di titik 0. Kelinci itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat, jauhnya adalah 2 satuan. Kelinci telah melompat ke kiri,
dan berada di titik 10 sebelah kiri 0. Berapa kalikah kelinci telah melompat? Dari soal diketahui bahwa jarak yang ditempuh kelinci untuk satu kali melompat adalah 2 satuan. Jika kita menggunakan garis bilangan, kelinci awalnya di titik 0, kemudian dia ke titik 10 di sebelah kiri 0. Artinya adalah negatif 10. Kelincinya dari 0 ke titik negatif 10. Untuk menempuh titik negatif 10, kelinci harus melompat 5 kali ke kiri. Jika kita misalkan banyak lompatan kelinci adalah K, maka K sama dengan negatif 10 dibagi 2. Bisa juga kita tulis dengan K sama dengan negatif 10 per 2, atau K sama dengan negatif 10 dikali 1 per 2. Maka K sama dengan negatif 5. Ini artinya adalah kelinci telah melompat sebanyak 5 kali ke kiri. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dengan B tidak sama dengan 0. Atau, jika A dikali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A, dengan A tidak sama dengan 0. Jadi, dari perkalian kita bisa ubah menjadi pembagian ataupun sebaliknya. Urutan operasi. Kalian telah mempelajari 4 macam operasi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang coba kalian tentukan hasil dari 6 ditambah 2 dikali 4. Kemungkinan jawaban yang pertama adalah kita jumlahkan dulu 6 dengan 2 sama dengan 8, kemudian kita kali dengan 4. Hasilnya adalah 32. Kemungkinan jawaban yang kedua adalah kita kalikan dulu 2 dengan 4, hasilnya adalah 8. Kemudian 6 kita tambah dengan 8, hasilnya 14. Menurut kalian, manakah jawaban yang benar dari 2 kemungkinan di atas? Jika tidak dibuat aturan dalam urutan operasi matematika, maka dalam perhitungan matematika akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban yang berbeda. Bisa dilihat dari contoh sebelumnya yang memiliki hasil yang berbeda, yaitu ada 2 kemungkinan. Maka urutan operasi dalam perhitungan matematika adalah yang pertama tanda kurung, kemudian pangkat dan akar, perkalian dan pembagian, dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Ingat, urutan operasi dalam perhitungan matematika, tanda kurung, pangkat dan akar, perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Sekarang kita coba tentukan hasil dari dalam kurung 6 ditambah 2 dikali 4. Di sini tanda kurung lebih dahulu dikerjakan daripada perkalian. Jadi 6 ditambah 2 sama dengan 8, dikali 4 sama dengan 32. Soal kedua, negatif 4 ditambah 3 pangkat 2. Di sini
Pangkatnya kita kerjakan terlebih dahulu, baru kemudian kita jumlahkan. 3 pangkat 2 adalah 9, negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5. 48 dibagi 2 dikali 3. Menurut kalian, manakah yang lebih dahulu? Apakah pembagian atau perkalian? Pembagian lebih dahulu kita kerjakan karena berada di sebelah kiri. Jadi 48 dibagi 2 adalah 24, kemudian kita kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 72. 24 dikali 2 dibagi 8. Untuk soal ini, maka perkalian lebih dahulu dikerjakan karena berada di sebelah kiri. Jadi 24 dikali 2 sama dengan 48, kemudian dibagi 8 sama dengan 6. 3 dikurangi 2 ditambah 4. Manakah yang lebih dahulu kita kerjakan? Pengurangan lebih dahulu kita kerjakan karena berada di sebelah kiri. Jadi 3 dikurangi 2 sama dengan 1, kita tambahkan dengan 4 sama dengan 5. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.